Apa? Kami semua berharap besar sih sama Pak Prabowo. Saya juga sempat sampaikan ke saudara Pak Prabowo bahwa kami ini berharap besar ke Pak Prabowo supaya apa yang dicita-citakan beliau, apa yang menjadi visi misi beliau itu dapat terlaksana gitu loh Pak. Makanya kami berharap para pembantunya nanti atau para menterinya nanti itu benar-benar bisa menyukseskan apa yang menjadi visi misi beliau sih. Itu doang sih Pak Ya dari iya, masyarakat sipil. negara ini nggak bisa diatur sendiri. Ini negara demokrasi, kecuali kerajaan. Kerajaan pun sekarang sudah tidak absolut lagi kan, sejak adanya Magna Carta. Kalau dulu, tapi sekarang masih ada juga negara seperti itu, Korea Utara. Pamannya aja korupsi dipenggal kepalanya. Nah, mau kayak begitu otoriter. Nah, ini masalahnya rumit. Nggak mampulah Prabowo sendiri. Makanya kepemimpinan. Kepemimpinan itu coba. Kita harus dia punya semangat ini. Inilah ciri-ciri. Kemarin kan sudah saya jelaskan ini. Memiliki integritas. Berkomitmen tanpa kompromi terhadap nilai sepakati. Mempunyai disiplin tinggi. Loyalitas. Ya, presiden itu loyalitas ke samping, ke temannya, ke bawah juga. Kalau kami loyalitas itu ke atasan, ke bawah, ke samping, kepada teman. Ya inilah, tidak mengenal menyerah. Ya di saat usianya yang sudah tua begini pun masih mengenal menyerah nggak dia? Ya kita kan hanya melihat aja ciri-cirinya, tapi aplikasinya gimana nanti kita boleh berharap, tapi tidak boleh berharap terlalu banyak. Ini melindungi segenap bangsa itu perintah konstitusi loh. Melindungi segenap bangsa Indonesia, segenap loh. Tidak ada muslim, non muslim, tidak ada kafir, non kafir, pribumi, non pribumi, nggak ada, segenap, utuh. Nah, itu mengerti nggak? Nah, bagaimana dia melaksanakan kepemimpinan ini? Lihat aja nanti Pak Urang, sumpahnya berdasarkan apa? Coba. Sumpah presiden aja, beberapa periode ini salah, nggak ada yang koreksi kok. Pernah Pak Urang dengar sini ceramah saya tentang presiden pun salah. Sumpahnya presiden itu salah. Saya pernah komentar di depan para jenderal. Kalian tahu nggak deh, sumpah presiden salah. Oh, abang ini ngarang-ngarang. Coba kita buka rekam digitalnya. Salah. Tapi kalau saya ngomong gitu, kira ini Cina gila nih di Batak katanya. Cuman Ini ada Pak Urang, Pak Deddy. Ada Pak Urang ini, silakan masuk Pak. iya, silakanlah. Ya, shalom. Salam. Jenderal. Salam. Tolong Pak Yuk, Orang, salam semuanya. Ya, izin bertanya ini Tulang yuk. mengenai apa namanya kepemimpinan Pak Prabowo nanti. Menurut pandangan Tulang, kira-kira Pak Prabowo akan mengangkat para menteri dari sisi benar-benar apa ya untuk kepentingan bangsa atau yaitu ada kemudian balas budi gitu gimana? Terus pertanyaan kedua, bagaimana Pak Jenderal melihat mengenai konflik antara Israel dan Iran? Kira-kira Iran berhasil nggak mendapat dukungan dari negara-negara oki? Terus pertanyaan ketiga mungkin ke Pak Paul ya. Pak izin bertanya, kemarin saya sebenarnya udah tulis di chat sih. Cuma saya ingin ini pengen nanya lagi mengenai menurut Pak Paul, kira-kira poligami itu bagian dari politik nggak sih Pak dari zaman dahulu? Itu aja sih. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak Urang. Iran sama Israel itu udah dinubuatkan di Bible. Udah dinubuatkan di Bible. Ya.
Sejak kapan? Oh, sejak zamannya Nabi Isa punya anak Yakub sama Esau. Esau itu kan yang ke Persia sana, yang Iran sekarang itu. Istrinya kan orang sana. Nah, jadi jangan heran kalau itu sudah dari dulu, ya, konflik itu sampai sekarang. Dan dinubuatkan juga bahwa Israel itu akan diserang dari utara, dari timur, dari barat, dan dari selatan. Dari timurnya mana? Ya Persia. Udah nubuat, sudahlah, kita tinggal tunggu digenapi aja. Ya, semua orang setelah perang dingin dulu, wah, tidak akan ada perang lagi. Nggak ada garansi. Ternyata tiba-tiba meledak. Wah, ternyata ada perang juga kan. Banyak negara yang pikirannya sudah tidak akan terjadi perang, terutama Eropa itu, Uni Eropa. Ya, begitu terjadi perang Ukraina sama Rusia, kalang kabut itu. Belanda udah nggak punya senjata apa-apa itu. Karena tahun berapa ya saya berangkat ke sana, 2007 nggak salah. Itu senjata mereka itu kalau bisa dijual, kalau nggak bisa dijual dibagi-bagikan aja itu. Kan saya ninjau semua ke Belanda, apa sebabnya? Bahkan di Belanda waktu itu, kalau nggak salah mungkin ya, tanya si Usra, pilot-pilot tempurnya pun udah nggak ada. Yang disediakan hanya pilot-pilot angkutan aja kan. Karena mereka Uni Eropa sudah sepakat tidak akan terjadi perang lagi. Karena pengalaman perang itu hanya mengorbankan jiwa saja. Membuat negara-negara itu miskin. Jadi itu udah dibuat. Kalau terjadinya pasti terjadi. Nggak bisa enggak. Bagaimana orang itu udah peringatan Tuhan Yesus kok? Waspadalah, suatu masa akan terjadi bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, bahaya kelaparan, bencana alam, dan wabah penyakit. Udah diperingatkan 2000 tahun yang lalu. Cuman kita, ya, pengikutnya itu bisa menerjemahkan nggak apa perintah peringatan dari Tuhan Yesus itu? Itu Pak Urang. Tapi tadi apa tadi? Poligami. Silakanlah Pak Paul menjawab itu. Kalau saya lihat si Daud pun poligami, si Yakub sendiri poligami, Abraham juga poligami. Paradigmanya waktu itu begitu. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya tadi Pak Jenderal mengenai kepemimpinan Pak Prabowo ketika beliau menjadi presiden nanti Pak, kira-kira dia bakal memilih kepemimpinan Prabowo. Makanya kita terbitkan buku ini supaya mereka melaksanakan kepemimpinan itu ya berdasarkan konstitusi dan Pancasila. Jabarkan, kita tuntun di sini. Ya, mungkin tidak semua orang tahu. Ya kan? Contohnya beginilah. Bagaimana pemerintahan ini melindungi segenap bangsa? Itu perintah konstitusi loh. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Segenap loh. Tidak ada muslim, non-muslim, tidak ada kafir, non-kafir, pribumi, non-pribumi, nggak ada, segenap, utuh. Nah, itu mengerti nggak? Nah, bagaimana dia melaksanakan kepemimpinan ini? Lihat aja nanti Pak Urang, sumpahnya berdasarkan apa? Coba. Sumpah presiden aja, beberapa periode ini salah, nggak ada yang koreksi kok. Pernah Pak Urang dengar sini ceramah saya tentang presiden pun salah. Sumpahnya presiden itu salah. Saya pernah komentar di depan para jenderal. Kalian tahu nggak deh, sumpah presiden salah. Oh, abang ini ngarang-ngarang. Coba kita buka rekam digitalnya. Salah. Makanya harus nanti sebelum ini harus kita sampaikan. Sumpahnya harus berdasarkan konstitusi. Konstitusi diapakan? Ya, dia dikontrol, jangan dia yang mengontrol, dia dikontrol oleh konstitusi. Dia berjalan di atas konstitusi. Peta yang digunakan untuk apa? Untuk memimpin bangsa ini, menata negara ininya, konstitusi. Inilah kita bicara paradigma. Saya apa ya? Bukan apa-apa. Masalah paradigma ini banyak yang menguasai. Makanya kita caur baur semua, konflik, membawa paradigmanya masing-masing. Kita belum tahu, orang dia belum melaksanakan kok.
Ya kan? Nggak, Kita maksud saya gini Pak Jenderal. Mungkin saya lebih memperjelas lagi ya pertanyaan saya. Kira-kira menurut Pak Jenderal, Pak Prabowo ini nanti ketika beliau memilih para menteri, dia bakal mengutamakan kepentingan balas budi atas dukungan-dukungan yang dilakukan oleh para partai politik selama ini, atau dia lebih mementingkan bagaimana goals-nya dia itu atau visi misi dia itu bisa tercapai. Mungkin lebih ke ya, sana sih Pak Jenderal. oke Makasih lah. Pak. Sekarang begini ya, kita juga harus menghargai, dia pun harus menghargai yang membantu dia sampai dulu di presiden. Tapi kan begini, utang budi yang kemarin itu ya coba kita kemas, ya dikemas supaya semuanya mereka satu tujuan, satu visi, satu misi. Siapa saja bisa menjadi menteri kok. Yang penting dia mengikuti garis besar yang diarahkan konstitusi. Kan itu aja. Dia bisa bikin komitmen. Kalau saya jadi pimpinan di batalion saya bilang, komitmennya begini. Ya. Saya anggap kamu ini kertas putih, tidak ada noda. Kesalahan kamu di dalam pimpinan yang lalu saya tidak hitung. Tapi mulai sekarang seperti ini, seperti ini. Ya tergantung Prabowo nanti. Makanya kepemimpinan itu penting. Ya mungkin juga dia kan memilih menterinya mungkin dari partai, wakilnya mungkin dari profesional, kan begitu. Ya memang sudah waktunya. Ini kan transisi saya bilang. Sekarang kan anak muda itu harus ditampilkan. Lihat orang Jepang. Kalau dia pergi rapat, yang beruban, yang rambutnya masih hitam, tapi ada anak muda. Dia punya filosofi apa? Pohon bambu. Ya, pohon bambu. Kalau kita kan pohon beringin. Nah, itu Pak Urang. Jadi tergantung Prabowo, kita nggak tahu. What next? We don't know. Sekarang mungkin internalnya mereka lagi sibuk menentukan menteri-menterinya siapa. Belum lagi programnya. Makanya kita coba susul dengan apa kita kan nggak bisa mencari saran. Saya nggak menjadi staf ahlinya. Ya, saya orang di luar partai. Saya shareholder, saya berkepentingan di sini, pemegang saham. Saham saya ada di Republik ini karena diatur sama undang-undang. Kita punya hak, ya. Jadi bagaimana dia? Coba lihat ini ya. Bisa dilihat tayangan saya nih. Tayangan saya bisa dilihat. Bagus. Ah, coba ini pengacaranya Pak Tobing ini bagus, halaman ini nih. Keren. Nah, strategi nasional. Di situ apa? Strategi pengembangan kekuatan dan kemampuan nasional. Itu melalui apa? Strategi pembangunan kekuatan dan kemampuan, strategi pembinaan kekuatan dan kemampuan. Jangan begini, dibangun oleh si A, begitu ganti, abaikan. Bukan begitu, makanya harus berkelanjutan, bertahap, bertingkat, berlanjut. Nah, ini strategi gelar kekuatan dan kemampuan. Bicara kekuatan dan kemampuan bukan hanya kekuatan militer. Bukan kekuatan diplomasi, kekuatan intelijen, kekuatan ekonomi, ya, kekuatan banyak. Kekuatan itu kekuatan militer, kekuatan sosial budaya. Nah, itu digelar. Kemudian penggunaan kekuatan. Kapan digunakan kekuatan? Pada saat damai, pada saat krisis. Pada saat damai, bagaimana rakyat kita tidak kelaparan umpamanya. Nah ini masih dirinci lagi, ini baru garis besarnya aja. Saya beritahu ya, tidak ada satu buku pun yang pernah terbit menjabarkan seperti ini. Nah, harusnya orang filsafat, dia tahulah apa itu filsafat. Kata mencintai kebenaran. Ya kan, cinta akan kebenaran, filosofi. Karena itu kan filsafat dari filosofi. Tujuan, kita tentukan tujuan kita. Seperti di Zoom ini, kan harusnya dari awal sudah kita tentukan tujuan kita mengadakan Zoom Pak Paul Chang ini. Apa tujuannya? Tapi lihatlah, kita pecah-pecah. Karena tidak satu visi, tidak satu misi, tidak satu komitmen.
Itu biasa di lingkup yang kecil bisa, apalagi di lingkup yang besar. Nah, Kan ini Pak Tobing, kita itu sudah satu visi, satu misi. Cuman duitnya nggak satu, Pak Tobing. ya itulah itu kan bicara strategi Pak Paus. Strategi itu ada sasaran yang ingin kita capai, ada cara yang kita tempuh, ada kekuatan. Kekuatan itu kekuatan sumber daya finansial, ada kekuatan sumber daya manusia. Ada sarana prasarana semuanya. Ini kalau bicara strategi, wah ini strategi pembangunan aja ini. Itu bukunya bisa tebal itu. Belum lagi yang nomor 2, belum lagi nomor 3. Ya, belum lagi yang nomor 4. Ini strategi pengkoordinasian, aktualisasi implementasi dari ketiga tersebut. Umpamanya strategi pengembangan kekuatan dan kemampuan. Itu adalah disusun oleh siapa? Oleh Grand Strategi. Tapi bagaimana dia merumuskan itu? Kan semua menteri terlibat. Contohnya lah ya, contoh. Melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman wabah penyakit. Itu leading sektornya Menteri Kesehatan. Tapi bukan berarti menteri yang lainnya tidak terlibat. Institusi negara lainnya tidak terlibat. Sudah dipersiapkan pencegahannya bagaimana? Preventifnya bagaimana? Kuratifnya bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ini waduh. Bayangin ya kalau menjabarkan ini semua, bukunya berapa ratus halaman. Tapi di situ hanya garis besarnya aja. Ya apa gunanya kalau dituntun seperti anak kecil? Disuapin apa? Tidak, suruh dia mikir. Tapi pola pikirnya seperti ini. Cara berpikirnya dari atas ke bawah, bertindaknya juga ke sana. Ya, ada prosedur. Ya, tugas dan tanggung jawab kewenangan. Antara seperti kemarin lah bansos itu. Ternyata kan melibatkan berapa menteri. Ya kan, menteri pendidikan dapat, menteri ini dapat, coba lah didistribusikan. Jadi jumlah yang sekian banyak itu ternyata kecil, ya kan, setelah dibagi-bagi kan gitu. Nah inilah, jadi kalau benarnya ada negarawan, pasti dia punya paradigma yang kita sampaikan inilah. Itulah Pak Urang. Jadi saya tambahin lagi Pak Tobing, nyambung si Pak Urang ya. Itu harapan kita ya. Semoga menteri-menterinya ini jangan yang titipan, jadi profesional. Jadi kalau menteri-menteri titipan gini kan mereka nggak expert dalam bidangnya dijadiin menteri, jadi repot nggak maju-maju. Jadi kalau Prabowo masih nerima titipan-titipan ini ya secara obligasi, ya bahasa Perancisnya ya sami mawon Pak, itulah kalau menurut saya. Sekarang begini, Makanya, Pak, sebentar. Sekarang begini, walaupun itu titipan, tapi dia menggunakan peta paradigma ini. Makanya kalau Prabowo mungkin sungkan, makanya harus ada orang lain. Bukankah kita kalau kita berseteru, si A sama si B, harus ada pihak ketiga sebagai konsultan. Lah kita lah jadi pihak ketiganya. Itu caranya. Jadi jangan terus langsung buntu. Wah, umpamanya sekarang Menteri Perdagangan si Zulkifli Hasan dipakai, menteri ini Pak Erlangga, menteri apa? Menteri koordinator ini. Boleh-boleh aja. Tapi ada tuntunan nggak? Sementara ini buku nggak ada yang menuntun itu. Saya orang Lemhanas. Nggak ada. Malah Lemhanas sekarang udah tidak seperti yang direncanakan waktu didirikan. Jadi udah berubah semua paradigmanya. Berubah Pak Andi. Jadi bukan karena kalau dia titipan tidak akan berhasil. Bagaimana mereka supaya berhasil? Kita ini rakyat. Ya. Kita sodorkanlah. Siapa yang berani bicara? Itu loh. Mungkin kalau Pak Prabowo agak sukan dia ngomong ini, ya mesti pihak ketiga. Siapa? No, itu kan maksudnya historically speaking Pak, itu udah jadi pattern dari dulu sampai sekarang. Itu yang titipan-titipan itu kagak bisa kerja, malah korupsi. Ya kan, itulah yang kita tahu maksudnya. Ya, itulah Pak Andi. Kalau semua sudah dibudgetkan, kan saya bilang, contoh ini ya, contoh nyata. Melindungi segenap bangsa Indonesia dari wabah penyakit.
berapa penduduk Indonesia jumlahnya, berapa yang istilahnya lansia, berapa yang umur sekian sampai umur sekian, berapa yang anak kecil, berapa, semua udah dihitung. Kalau terjadi ini, ya bagaimana caranya? Caranya ini ada. Kemudian kebutuhan uang, kalau uangnya udah dipatok segitu gimana? Tapi uang itu, kita contohlah, saya di rumah tangga ini juga begitu kan. Kalau tadi terjadi krisis, kan harus ada cadangan. Kalau udah dipatok kayak gitu, diputuskan di DPR, yang nggak bisa berkorupsi dari mana? Kemudian harus membuat laporan. Laporan apa? Laporan kemudian, progresnya. Nah, kita kan nggak, harusnya per triwulan itu laporan progress report. Presiden laporannya tahunan. Nah, ini karena kita belum menata. Bukan ahli hukum tata negara ya, ahli menata negara. Beda. Tapi menata negara diperlukan hukum. Diperlukan undang-undang. Kalau terjadi penyelewengan gimana? Supaya legitimasinya legalnya strategi yang dirumuskan itu bagaimana? Perlu undang-undang. Itulah. Ya, kalau nggak ada itu nggak bisa. Saya kira kalau kita mau menata begini, biar siapapun yang mimpin di situ pasti bisa lah. Tapi sekarang satu kementerian itu apa cuning itu bawaan sama pimpinannya? Enggak. Kenapa, Pak? Nggak sama semuanya. Nggak sama. Ya. Pegawainya yang di bawah nggak sama. Itu that's another problem Pak Tobing. Itu insubordination kan. Contoh soal tempo hari Menteri Agama itu pesantren yang di Jombang yang menghamilin santriwatinya itu kan ditutup tuh waktu dia lagi di Mesir atau di mana itu. Lagi umroh. Terus dibuka lagi sama wakilnya. Ya, terus gimana ini insubordination-nya kok nggak nyambung ini Pak Tobing? Ya, bosnya dilawan. Jadi repot. Makanya gini lah, kenapa kita hidup di Indonesia? Itulah resiko yang kita hadapi. Saya juga nggak minta sama Tuhan, Tuhan kenapa saya lahir di Indonesia? Itu persoalannya. Iya. Kenapa saya tidak lahir di Finlandia umpamanya? Ini persoalannya rumit. Inilah yang saya bilang. Segala sesuatu, segala masalah, kepemimpinanlah persoalannya. Pemecahannya juga solusinya pemimpinan. Makanya buku ini penting sekali. Saya kayaknya pun udah capek juga lah. Nggak gampang. Kepemimpinan itu bukan posisi, tapi action. Makanya saya tidak perlu menjabat, tapi saya bisa action. Mau diterima tidak diterima, kita sudah berbuat. Itulah cara satu-satunya. Ya, sekarang lihat aja konflik sejak reformasi makin hari makin meningkat nggak? Kualitasnya aja makin hebat. Malah sekarang julukannya apa? Sudah brutal. Baru sekarang muncul itu demokrasi brutal, pemilihan umum brutal. Apa ya brutal? Nah, karena tidak ada pakemnya. Sama dengan gini Pak Andi, orang Jawa Tengah bikin tempe, orang Jawa Timur bikin tempe, orang Jawa bikin tempe. Nah, tapi isi tempenya kan beda-beda, kualitasnya, kuantitasnya juga, kan begitu. Ada kedelainya organik, ada anorganik. Orang Jawa Barat lain lagi, oncom. Ya, ini kan paradigma masing-masing. Tapi harus ada standar patokan. Jadi sekarang negarawan itu kan kemarin sudah saya kasih tahu. Negarawan itu apa patokannya? Karakter sama kompetensi. Makanya mereka ini masih ada kan negarawan. Kan judul saya juga buku pertama itu masih ada kan negarawan. Tolong diikuti dari awal. Ini kalau nggak ngikuti dari awal kita diskusi terus. Ya. Makanya Pak Jenderal, kami semua berharap besar sih sama Pak Prabowo. Saya juga sempat sampaikan ke saudara Pak Prabowo bahwa kami ini berharap besar ke Pak Prabowo supaya apa yang
dicita-citakan beliau, apa yang menjadi visi misi beliau itu dapat terlaksana gitu loh Pak. Makanya kami berharap para pembantunya nanti atau para menterinya nanti itu benar-benar bisa mensukseskan apa yang menjadi visi misi beliau sih. Itu doang sih Pak Ya dari masyarakat iya, sipil. negara ini nggak bisa diatur sendiri. Ini negara demokrasi, kecuali kerajaan. Kerajaan pun sekarang sudah tidak absolut lagi kan, sejak adanya Magna Carta. Kalau dulu, tapi sekarang masih ada juga negara seperti itu, Korea Utara. Pamannya aja korupsi dipenggal kepalanya. Mau kayak begitu otoriter. Nah, ini masalahnya rumit. Tidak mampulah Prabowo sendiri. Makanya kepemimpinan. Kepemimpinan itu coba. Kita harus dia punya semangat ini. Inilah ciri-ciri. Kemarin kan sudah saya jelaskan ini. Memiliki integritas. Berkomitmen tanpa kompromi terhadap nilai sepakati. Mempunyai disiplin tinggi. Loyalitas. Ya. Presiden itu loyalitas. Ke samping, ke temannya, ke bawah juga. Kalau kami loyalitas itu ke atasan, ke bawah, ke samping, kepada teman. Ya inilah, tidak mengenal menyerah. Ya di saat usianya yang sudah tua begini pun masih mengenal menyerah nggak dia? Ya kita kan hanya melihat saja ciri-cirinya, tapi aplikasinya gimana nanti kita boleh berharap, tapi tidak boleh berharap terlalu banyak. Anda bisa berharap terlalu banyak, kalau tidak harapan itu tidak terwujud, kecewa. Kalau saya tidak, kasih tuntunan. Ya, ini siapa yang bisa memberikan sama dia? Kan itu, ini baru rencana ya. Saya juga bukan pintar-pintar amat lah. Tapi saya pelajari. Suara ini Pak Tobing, suara Ah. adiknya lah bisa bantu Pak Tobing. Nah jelasin. iyalah, itu nanti rencananya. Tapi kita kan kuliah dulu. Ya, Hmm. nah ini karakternya. Sekarang Prabowo punya karakter seperti ini nggak? Menteri-menterinya punya karakter seperti ini nggak? Tapi kita lihat lagi Pak Topeng ya, dia bilang saya ini udah tua ke satu, kedua dia udah banyak duit, ketiga dia anaknya cuma satu di bidang fashion lagi, jadi mau apa lagi dia tetap maju, jadi nggak ada maksudnya, dynasty dia nggak ada tujuan ke sana, uang dia udah banyak, udah tua lagi, udah promote, jadi lebih wise. Jadi ya masih ada potensial lah, kita masih ada harapan lah, itu aja Pak Ya, Topeng. ada harapan lah, benar. Jadi, ya itulah saya bilang. Tapi kan Prabowo kita ini nggak ada yang malaikat. Ada sisi lemahnya, ada sisi kekuatan. Sisi lemah takutnya orang-orang di sekitar dia Pak Jenderal. Nah, sudah Nggak saya tahu bilang kan, saya bilang apa kemarin? Ya inilah, coba ikutin ya, pelajaran ini nggak, ini udah beruntun ini. Ini kan sudah seri ke-1, seri kedua, ya. Saya bilang apa kemarin? Nih, persyaratan mutlak menjadi negarawan. Negarawan itu bukan hanya presiden. Menteri-menteri kita pun negarawan. Saya beritahu. Mereka yang memiliki kapasitas. Apa kapasitas itu? Karakter dan kompetensi. Agar mampu mengambil keputusan. Setiap hari kita ngambil keputusan. Saya kemarin itu udah telepon Pak Paujang. Lebaran besok hari libur kita Zoom nggak? Zoom katanya. Tadi saya diingatkan sore lagi. Zoom katanya, ya ayolah jam 8 saya naik ke atas. Tapi saya sudah siapkan nggak? Sudah saya siapkan. Nah ini, ya melaksanakan pemberian. Kompetensi apa? Saya belum cerita kompetensi. Bahwa seorang negarawan itu harus tahu ilmu, harus tahu Pancasila dulu, harus tahu konstitusi. Kita yang di Zoom ini aja belum tahu menjabarkan konstitusi seperti apa. Ya bagaimana? Mereka tahu, coba suruh ngomong di sini. Nah, coba lihat ini ya, itu persyaratan mutlak. Nah, sekarang kemarin sudah saya jelaskan ini. Tidak memiliki karakter, ini ada di atasnya. Tapi tidak memiliki kompetensi, sangat mudah dipengaruhi. Seperti yang Anda bilang tadi, oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Teman ataupun lawan. Sementara itu, seorang pemimpin yang memiliki kompetensi tidak memiliki karakter. Kebanyakan mereka adalah biadab. Ya, biadab.
Lihat Menteri Sosial yang dulu. Udah itu Menteri Menkominfo. Lihat itu. Punya kompetensi hebat. Kalau berdiskusi hebatlah dua-duanya. Tapi tak punya karakter. Masuk penjara. Nah, karakter dan kompetensi ini satu kesatuan kekuatan dan kemampuan. Ya kita lihatlah. Ini Pak Student mau nanya Pak Tobing, student silakan. Siapa? Silakanlah. Selamat malam Pak Tobing. Selamat malam.